Apa yang terjadi hari ini di Arab Saudi? Baru saja beliau dilantik menjadi pemimpin, kerjaan pertamanya adalah langsung mensejahterakan seluruh rakyatnya. Mensejahterakan seluruh rakyatnya. Seluruh pegawai-pegawai di Arab Saudi termasuk polisi dan tentara diberi gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Satu. Yang kedua, beliau langsung merestrukturisasi pemerintahan yang ada. Jenderal-jenderal yang bejat, orang-orang kerajaan yang menjabat sementara akhlaknya, moralnya sangat jelek dan loyal kepada maksiat serta kepada barat, dicopot oleh beliau. Dua. Yang ketiga yang dilakukannya kaum muslimin yang kami muliakan, dia mengajak seluruh jajaran pemerintahannya jaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan dia memberikan contoh ketika Barack Obama datang dengan istrinya untuk mengucapkan selamat karena dia yang menggantikan Raja Abdullah. Dunia seluruhnya menyaksikan, betul tidak? Di TV bagaimana Barack Obama dan istrinya ditinggalkan berdua, temen-menung aja berdua nih. Kemana Raja Salman dengan seluruh orang kerajaan pergi sholat? Allah Rabbul Alamin menyeru, sementara ini adalah taghut dari barat, ditinggalkan di situ. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang keempat, apa yang dilakukan oleh Raja Salman ibadallah, membebaskan seluruh tawanan-tawanan, khususnya para ulama-ulama yang loyal kepada dakwah sunnah tapi tegas mengkritik pemerintah, seperti Syekh Dr. Saman Audah, Syekh Safar Hawali. Banyak masyayikh ulama-ulama dibebaskan dari penjara seluruhnya. Para mujahidin-mujahidin yang dulunya ikut berperang dan akan pergi ke Suriah, tapi di masa Abdullah kan dicekal, lalu dipenjarakan, dibebaskan seluruhnya. Subhanallah, Pak. Yang kelima yang dilakukan oleh Raja Salman adalah Menteri Agama yang dipecat oleh Raja Abdullah karena begitu kuat kepada Islam dan sangat tajam mengkritik pemerintah, dipecat. Lalu diangkat menteri baru sebagai Menteri Agama. Ketika Raja Salman yang naik, Menteri Agama yang baru dinaikkan ini dipecat oleh Raja Salman. Lalu yang lama itu dipanggil kembali dan sekarang menjadi Menteri Agama kembali. Masya Allah. Yang keberapa lagi? Yang keenam, saat Presiden Sisi datang, yang terkenal melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi Mursi yang terpilih secara demokratis di Mesir, ya, dan membantai serta membunuh 7.000-an orang, membakar hidup-hidup jamaah kaum muslimin atas nama Ikhwanul Muslimin, 300-an orang jamaah, Pak, di alun-alun, di tempat terbuka. Tidak ada dunia yang ribut. Amerika sok-sok ribut sedikit, padahal dia punya makar di belakang itu untuk menggulingkan Mursi. Setelah Mursi berpidato, kita wajib bebaskan Al-Quds, kita menuju khilafah. Ini pidato Mursi. Subhanallah, ini menggoncangkan Yahudi, Pak, sehingga Amerika dan lain-lainnya bergerak dengan serentak. Termasuk yang paling gelisah itu adalah Raja Abdullah. Kemudian ketika Sisi melakukan kudeta, biayanya ditanggung oleh Raja Abdullah. Ketika selesai, ketika seluruh dunia masih ternganga melihat kejadian di Mesir, Raja Abdullah lah yang paling pertama mengucapkan selamat kepada As-Sisi. Jadi maaf ini, mana dia ilmu yang diajarkan di mana-mana oleh kawan-kawan kami yang mengaku sebagai salafus soleh di Indonesia ini. Tidak boleh melakukan kudeta kepada pemerintahan resmi. Mursi itu kan pemerintahan resmi. Pemerintahan resmi, terpilih secara resmi kaum muslimin. Ternyata di kudeta, harusnya kudeta itu kan bughot. Kenapa tidak diperangi? Malah ikut mengucapkan congratulations for you. Lalu apa kata Saudi mengatakan dengan gagahnya, wahai Sisi, jangan cemas. Kalau seluruh dunia menolak kalian, maka kami menerima kalian. Kalau seluruh dunia menutup pintu dari kalian, kami memberikan pintu kami kepada kalian. Maka dana pertama yang mengucur adalah $1 miliar, Pak. Diumumkan seluruh TV seluruh dunia dari Arab Saudi untuk Sisi, untuk menstabilkan kembali keadaan pemerintahan. Lalu mengalir setiap bulannya dana miliaran dolar, Masya Allah, Pak, dari Saudi. Ini terjadi pada masa Abdullah. Nah, setelah Raja Salman naik, bantuan itu diputus habis-habisnya. Tidak satu tetes pun mengalir dari Arab Saudi untuk Sisi ini. Ketika Sisi coba datang, mencoba menjilat, mencoba juga ingin mengucapkan selamat, disambut dengan dingin oleh Raja Salman. Tak lebih dari 2 jam, Pak, sangat dingin sambutan Raja Salman, dan pulang kembali marah-marah
orang-orang yang pro dengan Sisi sampai diumumkan di TV Mesir bahwa mereka sangat benci dengan Salman segala macamnya, awas nanti bla 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 bla, kan gitu kan? Karena presidennya tidak dihormati. Gimana menghormati pembunuh kaum muslimin, orang yang melakukan kudeta, orang yang tangannya berlumuran dengan darah dan ternyata punya loyalitas dengan Iran? La haula wala quwata illa billah. Namun yang ketujuh, saat Erdogan datang, Pak, Erdogan presiden Turki, inilah presiden Islam yang mana di tangannya Turki menuju kepada puncak kejayaannya sekarang ini, Pak. Hanya 10 tahun beliau baru memimpin di Turki, Pak. Eropa seluruhnya kalah oleh Turki dalam hal apa saja, dalam hal pendidikan, dalam hal teknologi, apalagi dalam hal ekonomi, Pak. Di segi militer, Turki sudah mampu membuat senjata perang sendiri, pesawat tempur sendiri. Turki sudah memproduksi alat-alat, bahkan di Amerika dan Eropa hari ini, Pak, dalam 3 alat elektronik pasti satunya dari Turki, dan itu mesti yang terbaik dengan harga yang mahal. Di tangan Erdogan, Pak. Erdogan lah satu-satunya yang berani mengejek dan menghina Amerika di depan publik, di muka internasional. Dan dia bukan hanya sekedar ngomong seperti Iran ngomong, Pak. Ketika orang tepuk tangan untuk Yitzhak Rabin, untuk Shimon Peres, ya. Ketika orang tepuk tangan untuk Benyamin Netanyahu, siapa yang berani lantang bicara di forum internasional? Ketika pertemuan seluruh dunia dengan negara maju di dunia, Erdogan naik, memalukan kalian tepuk tangan tadi. Ini manusia macam ini tidak layak untuk kalian tepuk tangani. Dia yang berlumuran darah dengan darah kaum muslimin yang ada di Gaza. Erdogan yang mampu mengucapkan kalimat itu, Pak. Erdogan hari ini menggratiskan seluruh biaya sekolah, rumah sakit ratusan bermunculan sekarang ini dengan fasilitas yang mewah, gratis untuk rakyatnya. Subhanallah kaum muslimin. Di masa Erdogan ini jilbab kembali pada tempatnya. Di masa Erdogan ini diwajibkan belajar bahasa Arab di seluruh sekolah, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Di masa Erdogan ini kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, produk-produk untuk diimpor meningkat dengan tajam. Di masa Erdogan ini 3 tahun berturut-turut maskapai penerbangan yang terbaik di muka bumi, 3 tahun berturut-turut Turki yang punya. Subhanallah, Pak. Dari nomor 111 Turki, ketika Erdogan naik, sekarang naik ke sampai tingkat 16 yang termaju dan terkuat di dunia hari ini. Subhanallah. Nah, Erdogan datang. Erdogan lah yang membukakan pintu untuk para mujahidin dan para bantuan sosial yang datang seluruh dunia untuk Suriah. Betul tidak? Turki lah satu-satunya negara yang menjadikan perbatasannya sebagai tempat yang terbuka untuk menerima para pengungsi dari Suriah, dan jutaan sekarang diberi makan tiap hari, Pak. Diberi makan tiap hari. Diberikan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dan siapapun mujahidin yang datang dari Eropa, dari Indonesia, dari mana datang, dipersilakan masuk dari perbatasannya. Hanya Turki satu-satunya, beraninya luar biasa. Barat, Amerika nggak berani macam-macam. Kenapa? Turki sudah menjadi singa Eropa hari ini. Saat dia datang, disambut oleh Raja Salman dengan sangat hangat. 3 hari 3 malam mereka bersama dengan sangat indah. Luar biasa, Pak. 3 hari 3 malam, lalu keluar keputusan bersama bahwa semua energi, semua potensi, semua kemampuan yang ada pada Turki, yang ada pada Arab Saudi akan dikerahkan untuk menjatuhkan Bashar Assad. Allahu Akbar. Ini Raja Salman loh, Pak. Maka seluruh pejuang-pejuang yang ada di Suriah selain ISIS akan ditopang sepenuhnya. Subhanallah. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.